Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi PSIB Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Boboto, ada kejadian yang menarik, cukup unik dan cukup jarang terjadi gitu ya, dimana Bojan Hodak agak sedikit kebingungan menjawab beberapa pertanyaan ketika dihadapkan pada pertanyaan bagaimana ya nanti menghadapi ACL2 atau menghadapi Selangor FC hari Kamis mendatang gitu ya, tanggal 23 Oktober 2025. Nah, biasanya Bojan ini berapi-api mengatakan ini itu dan lain sebagainya. Namun kali ini raut muka Bojan agak sedikit berbeda, teman-teman. Ya, ini berbanding terbalik gitu ya, 180 derajat, karena biasanya optimis, sekarang rada nahan nih, rada ngerem heula, teman-teman. Karena apa? Karena menurut Bojan Hodak, Selangor FC yang sekarang ternyata beda dengan Selangor FC yang beberapa waktu lalu pernah dikalahkan di ACL2 oleh Bangkok dan juga oleh Lion City Seller gitu ya. Jadi awalnya mah meureun Bojan, bisa lah Selangor mah menang jeung Selangor di GBLA. Ternyata ada satu hal yang menjadi pembeda, yaitu Selangor FC saat ini sudah berganti kepelatihan, teman-teman. Jadi pelatihnya yang terdahulu yang dari Jepang dipecat, diganti oleh karatekernya katanya. Nah, ini karatekernya ini menurut Bojan Hodak ini bahaya, katanya pelatih ini bahaya karena dia pelatihnya asal Prancis ya teman-teman. Jadi pelatih ini sudah lama ada di Liga Malaysia katanya. Jadi ya Bojan punya sedikit visi lah mengenai pelatih ini, karena mau tidak mau Bojan dan juga Guai Kochea sempat ada di Malaysia dan mengenal gitu ya sosok ya setidaknya pelatih ini, dan juga permainan daripada Selangor FC setidaknya tahu lah mereka. Nah, makanya pada saat nanti menghadapi Selangor FC, Bojan hanya menitipkan dua hal kepada skuad Persib Bandung, yaitu jaga pertahanan dan harus cepat-cepat mencetak gol katanya. Biasanya kan tidak mengungkapkan ini gitu ya, tapi ya sudah, Bojan memang mengatakan itu, kita harus cepat mencetak gol dan juga memperkuat barisan pertahanan. Karena untuk Selangor FC kali ini itu berbeda dengan penampilan pelatih yang baru ini kan. 4 laga di segala ajang itu Selangor FC belum pernah terkalahkan, teman-teman, baik itu menang atau draw minimal gitu ya. Jadi rada luas juga Bojan Hodak, makanya ini rada ngasih himbauan atau himbauan mah rada formal thing yang ngasih skema bermainnya kepada skuad Persib Bandung ini memang agak di luar kebiasaan katanya, dan ini sudah diungkapkan oleh salah seorang back dari Persib Bandung gitu ya, yang mana JC atau Julius Caesar mengatakan bahwa tenang saja Coach, kita di lini belakang katanya memang sudah solid katanya, sekarang sudah semakin solid setelah dikasih ceramah di ruang ganti yang kita bahas tadi di video tadi siang gitu ya, yang mana kita bahas Bojan Hodak lebih mengedepankan chemistry pemain, diajak ngobrol satu persatu katanya di ruang gantinya, bagaimana ada keluhan atau bagaimana. Nah, baru chemistry itu akan terjadi lah gitu ya. Jadi saat ini menurut JC atau menurut Julio Cesar, untuk lini pertahanan Persib ini kita sudah cukup kuat katanya, karena kita juga termasuk yang tingkat kebobolannya paling sedikit di Super League dan juga di ACL2, teman-teman. Makanya alhamdulillah gitu ya, kita juga mempercayakan sepenuhnya kepada tim pelatih ya. Makanya kalau memang lini depan agak-agak kurang moncer ya punten-punten, karena Bojan memang lebih fokusnya ke lini pertahanan gitu ya. Beberapa musim kemarin juga kan lini pertahanan Persib Bandung termasuk yang terbaik gitu ya di Super League, teman-teman. Nah, ini memang banyak juga yang mengharapkan
lini depan lebih moncer lagi, kalau perlu ada asisten pelatih striker lagi, Goran Paulik lagi katanya dibalikin. Namun ya Bojan punya perhitungan lah, pasti punya perhitungan satu dan lain halnya teman-teman. Tapi kita balik dulu saja pembahasan mengenai ACL 2 ini. Jadi Persib menghadapi Selangor FC pada hari Kamis 23 Oktober mendatang. Bojan sudah menekankan kepada pemain-pemain Persib waspadai beberapa pemain, artinya ada pemain lokal juga yang mereka waspadai, dan juga ya serangan balik mereka berbahaya katanya. Jadi menurut Julio Cesar, kita selalu punya senjata katanya terhadap komunikasi di lini belakang Persib Bandung, yaitu kita menggunakan bahasa Portugis teman-teman. Jadi ya mau tidak mau untuk apa ya, untuk lebih chemistry-nya dapat, lalu juga biar mungkin tidak terbaca gitu ya oleh orang lain. Makanya daripada menggunakan bahasa Inggris, ya lebih baik menggunakan bahasa Portugis, yang mana ya hasilnya pun sekarang alhamdulillah gitu ya teman-teman, bisa dilihat di Super League kita menjadi tim salah satu terbaik di bawah Borneo tentu saja. Lini pertahanan terbaik sejauh ini teman-teman. Nah ini juga memang ya kurang lebih yang dikatakan Goicoechea juga kemarin, ini sangat berpengaruh gitu ya ketika seorang pemain bisa kalau striker mah mencetak gol gitu ya, kalau lini pertahanan dia bisa mempertahankan tidak kebobolan, ini bebannya tuh lepas teman-teman. Tapi ada memang beberapa hal yang memang menjadi beban tersendiri gitu ya ketika dia bermain buruk, dikritik. Nah ini kadang mempengaruhi ya keadaan psikologisnya. Tapi mudah-mudahan lah untuk pemain lain yang belum bisa memberikan satu efek kejut di Persib Bandung, tenang, Bobotoh mah Balaguer masih sabar gitu ya, masih ditungguin sampai dengan putaran kedua teman-teman. Kita nggak nyebutin nama lah, tapi ada beberapa pemain Persib yang sampai saat ini ya itu kuncinya, kalau dia striker belum membuat gol, tapi ya tekanan luar biasa lah gitu ya dari luar lapangannya, itu dari Bobotoh. Tapi ya itu Bojan Hodak selalu ngajak ngobrol, ngasih satu masukan, sabar teman-teman. Itu jadi kita juga ya udahlah percayakan saja kalau memang ada pemain Persib yang underperform gitu ya, namun ya nanti juga membaik lah. Kita juga jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan, tapi yang jelas menghadapi Selangor FC ini akan menjadi pertarungan, satu hal yang apa ya, lebih dari menarik lah. Yang awalnya kita juga bisa mengira wah gampang lah, gampil, tapi ternyata ya inilah yang terjadi gitu ya. Bahkan sekelas Bojan Hodak pun mengatakan demikian, bahwa Selangor FC sekarang berbeda katanya, dan strateginya pun intinya mah masih harus dipelajari. Kalau pelatih Jepang yang terdahulu mungkin Bojan Hodak punya sedikit sudah meracik gitu ya, namun karena pergantian pelatih, nah inilah yang agak sulit dibaca teman-teman gitu. Mungkin update mengenai laga ACL 2 gitu ya, dan ada juga beberapa pertanyaan, dan lebih banyaknya sih ini yang ingin disapa katanya ya teman-teman. Mudah-mudahan kita bacakan semua di sini. Kita mulai dari pertanyaan dulu saja. Yang pertama, Kang, kalau Putros itu yang nggak bisa tampil lawan Borneo atau PSM yang di bulan Desember? Punten. Putros itu yang nggak bisa tampil itu lawan PSM, teman-teman. Jadi ini ada sedikit perbedaan atau gimana ya? Kita informasinya juga memang dari Komdis atau dari I-League yang sebetulnya bisa mengkonfirmasi, tapi ya inilah terlalu banyak drama gitu ya. Awalnya itu sudah katanya Persib itu sudah memang ketika Putros melakukan pelanggaran dan langsung dapat straight red card gitu ya pada saat menghadapi Arema, itu harusnya tidak bisa menghadapi satu pertandingan saja menghadapi Persita gitu ya. Ternyata keluar kan untuk tambahan larangan 2 kali bermain lagi gitu ya, larangan 2 kali bermain dan 10 juta. Oke, diturutin oleh Persib Bandung. Nah, untuk yang jadi pertanyaan, 2 larangan bermain ini untuk yang menghadapi apa gitu ya. Kan setelah menghadapi Persita itu ada menghadapi PSM
dan juga ada menghadapi PSBS Biak gitu ya. Nah, isi dari I-League ini ya katanya di pertandingan terdekat tidak boleh mainnya gitu ya. Nah kan waktu itu belum keluar menghadapi PSM atau menghadapi Borneo karena diundur, belum keluar tuh jadwalnya. Jadi ya pertandingan terdekat ya otomatis menghadapi PSBS Biak dan juga menghadapi Persis Solo di akhir bulan ini gitu ya. Nah ternyata kemarin dikonfirmasi lagi karena ya ternyata Putros tidak bisa bermainnya menghadapi PSM dan juga PSBS Biak. Jadi menghadapi Persis Solo bisa main. Nah bisa jadi gitu ya. Apakah memang menghadapi PSM ini agak spesial? Ya kalau buat Persib mah spesial karena ini kan ada rasa pertandingan yang memang cukup besar juga lah bisa dibilang gitu ya, karena dua tim ini tim lawas gitu ya, sedangkan yang menghadapi Persis Solo ya bisa mungkin menurunkan lapis kedua punten, bukannya underestimate gitu ya, tapi ya menghadapi PSM justru lebih penting. Namun ya akhirnya dipindahkan teman-teman, larangan Putros bermain itu bukan menghadapi PSBS dan juga Persis, tapi menghadapi PSM dan juga PSBS Biak gitu ya. Jadi ada dua laga di bulan Desember ini. Mungkin teman-teman juga banyak yang keliru, ada dua laga yang diundur ke bulan Desember. Jadi menghadapi Borneo pada saat itu kurang lebih diundur karena harusnya kan tanggal 31 Agustus di GBLA, karena waktu itu ada demo. Jadi beberapa tim saja yang diundur, ada Persib, ada Borneo, ada beberapa tim yang lain. Walaupun waktu itu Borneo sudah datang gitu ya ke Bandung, namun harus balik lagi ke kotanya karena memang ya tidak jadi gitu ya digelar. Diundur ke 5 Desember. Jadi menghadapi Borneo ini diundur ke 5 Desember dan menghadapi PSM di pekan ke berapa ya, ke-8, karena menghadapi FIFA Matchday ini kebijakan dari I-League diundur katanya seluruh pertandingan. Jadi bukan hanya Persib saja yang diundur, seluruh tim diundur. Nah, menghadapi PSM ini mendapatkan jadwal tanggal 27 Desember, teman-teman. Jadi ada dua, Borneo dan PSM ini kita diundur ke bulan Desember. Borneo tanggal 5, menghadapi PSM tanggal 27. Jadi ya Putros tidak bisa menghadapi lawan PSM nanti di tanggal 27 Desember gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan lebih tercerahkan lah, karena kan banyak yang bingung tadi kayaknya yang Desember itu menghadapi Borneo atau PSM, menghadapi dua-duanya karena diundur dua-duanya di bulan Desember gitu ya. Baik, di sini juga ada teman-teman yang mau disapa katanya. Yang pertama langsung saja dari Mak Engkus, katanya Boboko dari Cikampek. Wah, mantap. Ada juga Kang Aceng dari Konveksi Garcela. Ada juga Kang Bento dari Bobotoh Kebumen. Lalu ada Abah Abih Bobotoh Jatinangor. Lalu ada juga dari Bobotoh Sepuh Kuningan. Wah, mantap. Lalu dari Bobotoh Jaksel, Bobotoh Viking Majenang Cilacap, Bobotoh Bangka Belitung, Kang Brian Bojes di Tarogong Garut. Lalu dari Bobotoh Indramayu, Bobotoh Ende Flores NTT, katanya ini, wah mantap. Lalu dari Bobotoh Depok, Bobotoh Dago Utara, Kang Hudan, Bobotoh Pamoyanan Sukabumi. Ada juga Boboko Cirebon, Kang Engki Iming. Ini Engki Iming ya. Lalu dari Bobotoh Karadiri 2 Nabire. Lalu dari Kang Umin Pangkas Rambut, Kang Doni Cipatik, ini mah dari Bobotoh Pasir Luyu. Nah, itu mungkin teman-teman yang bisa saya bacakan. Punten yang mungkin masih ada yang tertinggal, nanti kita cicil satu persatu teman-teman. Punten ini agak sedikit flu. Jadi ya, selanjutnya aja ya kita bacakan. Mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.